Alhamdulillah, Alhamdulillahilladzi tafarrada bil izzi wal jalal wa tawahhada bil kibriya wal kamal. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa la nafada li hukmihi wa la zawal. Wa asyhadu anna sayyidana wa habibana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi akramahu Allah bi asyrafil khisal. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi bil ghudwi wal asal. Amma ba'du, fa ya ma'asyiral muslimin, usikum wa nafsi bi taqwallah wa alamu anna Allah ta'ala yaqulu fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina yastakbiruna 'an 'ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah, mengawali khutbah pada siang Jumat yang mubarak ini melalui mimbar yang mulia ini, khatib berwasiat kepada diri khatib pribadi dan kepada jamaah semuanya untuk marilah kita meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena keimanan dan ketakwaan merupakan sebaik-baik bekal menuju akhirat kelak. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah, salah satu di antara sekian banyak penyakit rohani adalah takabur atau sombong. Takabur atau congkak, yakni menganggap dirinya lebih tinggi dan lebih mulia sehingga menghina dan merendahkan orang lain, adalah penyakit jiwa yang tidak kecil bencana dan akibatnya. Sifat takabur ini adalah laksana sebuah dinding yang tebal dan kuat yang memisahkan antara seseorang dengan akhlak yang mulia dan terpuji. Sebaliknya, sifat tersebut menghubungkan dengan semua budi pekerti yang rendah dan hina. Orang yang sudah kejangkitan penyakit sombong ini, ia tidak mungkin dapat menerima nasihat dan kebenaran. Dadanya penuh dengan hasut dan dengki, dan dari mulutnya selalu mengalir celaan dan hinaan kepada orang lain. Semua pendapatnya adalah benar dan harus diikuti. Sebaliknya, semua pendapat orang lain adalah salah, tidak perlu didengar apalagi diikuti. Karena besarnya bahaya yang timbul dari penyakit sombong ini, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibr. Artinya, tidak akan masuk surga seseorang yang di dalam jiwanya terdapat sifat sombong walau sebesar dzarrah sekalipun. Hadis riwayat Muslim. Sifat sombong ini sudah sepantasnya tidak dimiliki oleh manusia, sebab sifat tersebut sebagai perintis pertamanya adalah iblis laknatullah, yaitu ketika ia bersama para malaikat disuruh bersujud dan menghormat kepada oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Adam alaihissalam. Ia membangkang, tidak mau tunduk. Suatu ia ditanya oleh Allah, mengapa engkau iblis tidak mau sujud atau menghormat kepada Nabi Adam yang kami ciptakan? Dengan segala kesombongannya ia menjawab, kami engkau ciptakan dari api, sedangkan Adam engkau ciptakan dari tanah. Iblis menyombongkan keturunannya, nasabnya, asal usulnya. Lantaran kesombongannya itulah akhirnya iblis diusir dari surga ke atas dunia. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah, ternyata langkah iblis ini diikuti oleh semua penantang dan pembangkang agama dari zaman dahulu sampai sekarang, bahkan sampai akhir zaman. Kita sama-sama masih ingat bagaimana kesombongan Fir'aun ketika menerima misi dakwah Nabi Musa alaihissalam. Bagaimana pula sifat sombongnya orang-orang Yahudi yang mendurhakai dan hendak menyalib Nabi Isa alaihissalam, diikuti pula oleh orang-orang Quraisy yang tidak mau menerima ajakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan alasan mereka lebih mampu dan lebih berpengalaman. Sepanjang sejarah, sejak dari manusia pertama sampai masa kini, sampai dengan dunia ini digulung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala,
orang-orang yang sombong pasti akan menemui kehancuran dan kemusnahan, cepat atau lambat itu pasti menjadi kenyataan. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah, bagaimana sikap hidup orang-orang yang sombong ini? Allah memberikan gambaran di dalam sebuah firman-Nya, sa'asrifu an ayati alladziina yatakabbaruna fil ardi bighairil haqq wa in yaraw kulla ayatin la yu'minu biha wa in yaraw sabilal rusydi la yattakhidhuhu sabila wa in yaraw sabilal ghayyi yattakhidhuhu sabila dzalika bi annahum kadzdzabu bi ayatina wa kanu anha ghafilin. Artinya, akan aku palingkan dari ayat-ayatku orang-orang yang selalu berlaku sombong dengan tiada wajar di muka bumi. Setiap melihat bukti-bukti atau ayat-ayat Allah, mereka tidak hendak beriman, dan setiap melihat jalan kebenaran, tiadalah hendak mereka tempuh. Sebaliknya, bila mereka melihat jalan kesesatan, pastilah mereka lalui. Yang demikian itu adalah karena mereka mendustakan ayat-ayat kami dan mereka selalu lalai daripadanya. Surat Al-A'raf ayat 146. Firman Allah tersebut memberikan penjelasan kepada kita bahwa ciri-ciri orang yang takabur itu ialah serba terbalik. Kebenaran dianggapnya kemungkaran, jalan yang sesat dianggapnya jalan yang lurus. Penyakit takabur atau penyakit sombong ini timbul disebabkan karena menganggap dirinya mempunyai kelebihan atau keistimewaan, baik keunggulan dalam hal keduniaan maupun keunggulan dalam hal keakhiratan. Pada garis besarnya, sebab-sebab kesombongan itu dapat dibagi menjadi tiga. Yang pertama karena kekuasaan dan kekuatan. Penyakit takabur ini menimpa setiap orang yang mempunyai jabatan atau kekuasaan. Mereka menyombongkan bahwa dirinya lah yang paling berkuasa. Tidak ada orang lain yang dapat menyamai apalagi melebihi kedudukannya itu. Kesombongan semacam ini pernah dikatakan oleh Fir'aun yang mengatakan, Ana Rabbukumul A'la, artinya saya adalah Tuhanmu yang tertinggi. Lalu penyebab kesombongan yang kedua yaitu karena ilmu pengetahuan. Penyakit takabur ini cepat sekali merayap kepada sebagian cendekiawan atau cerdik pandai yang menganggap dirinya lebih pandai, lebih tinggi, hingga memandang rendah kepada orang lain. Dengan ilmunya itu ia merasa lebih utama di sisi Allah hingga harus menerima karunia dan ganjaran yang melimpah. Untuk mengobati penyakit ini harus diinsafi bahwa ilmu itu, baik ilmu agama maupun ilmu umum, hanya berfaedah bila disertai dengan amal dan niat yang ikhlas. Dan juga hendaklah disadari bahwa bagaimanapun banyaknya ilmu seseorang, pasti ada orang yang lebih pandai, dan kepandaiannya itu hanya terbatas pada bab-bab atau bidang-bidang tertentu saja. Dan yang ketiga, penyebab kesombongan yang ketiga yaitu karena harta kekayaan. Harta benda memang dapat menipu manusia. Sejarah telah banyak membuktikan bahwa orang yang ditunggui harta kekayaan bila tidak diimbangi dengan ilmu yang manfaat akan menjadikan seseorang itu menjadi sombong atau kikir, tidak mau menerima dakwah yang benar. Qarun adalah orang yang terkaya pada zaman Nabi Musa alaihissalam. Dengan kekayaannya itu, Qarun menganggap bahwa dirinya tidak patut menerima ajakan Nabi Musa alaihissalam. Disebabkan kesombongannya itu, akhirnya Qarun dikubur hidup-hidup dengan semua kekayaannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka berakhirlah riwayat Qarun yang takabur itu. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah, dengan jabatan atau kedudukan, dengan ilmu pengetahuan, dan dengan harta kekayaan, tidak sewajarnya kalau kita menjadi sombong. Sebab kita tahu bahwa sebenarnya apa yang telah Allah berikan kepada umat manusia ini adalah merupakan ujian, merupakan amanat yang harus kita pertanggungjawabkan. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Al-mal wal banuna zinatul hayatid dunya wal baqiyatus salihatu khairun 'inda rabbika thawaban wa khairun amala.
Artinya harta, kekayaan, dan keluarga itu hanyalah berupa hiasan hidup di dunia belaka, sedang amal-amalan yang kekal lagi soleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu, serta lebih baik untuk menjadi harapan. Surat Al-Kahfi ayat 46. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Alangkah mulianya orang yang dapat mengikuti ilmu padi, kian berisi, kian tunduk, tambah tawadhu, atau merendahkan diri, bukan rendah diri, sebagaimana yang dicontohkan oleh junjungan kita baginda yang agung Nabi Muhammad SAW. Beliau tidak pernah haus dengan kekuasaan dan kekayaan. Beliau hanya hidup sederhana dan bersahaja. Beliau tiada membina mahligai dan istana, tidak pernah menumpuk harta dan kekayaan. Beliau bergaul dengan orang-orang kebanyakan tanpa pandang bulu, karena tawadhunya itulah Allah mengangkat derajat dan paling tinggi dan tiada menyamainya. Akhirnya sudah sewajarnya sifat takabur itu kita jauhi sejauh-jauhnya, sehingga kita akan terhindar dari perbuatan-perbuatan yang dilarang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma ya Allah, karunialah kami ilmu yang banyak, yang penuh manfaat, rizki yang barokah, usia panjang yang penuh amal soleh, dan jauhkanlah kami dari sifat-sifat yang Engkau murkai, serta jauhkanlah kami dari siksa api neraka Jahannam. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qali hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'iril muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma shalli ala Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina Maulana Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillah hamdan katsiran kama amar, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-muta'ali 'anil musyarakati wal musyakalati lisa'iril bashar, wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam 'abduhu wa rasuluhu nabiyyul mu'tabar. Wa 'alamu anna Allah subhanahu wa ta'ala shalla 'ala nabiyhi qadima wa amarna bidzalika irshadan lana wa ta'lima. Faqala ta'ala wa lam yazal qailan 'alima inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma 'anil arba'atil khulafa'i sadatil hunafa dawil qadril 'ali fakhril halim sadatina wa walina wa a'immatina Abi Bakrin as-Siddiq wa Umar wa Uthman wa Ali wa du'ani sittatil baqin minal ashratil kiramil bararah alladhina bay'u nabiyyaka Muhammadan sallallahu alaihi wasallam tahta syajarah Talhata wa Zubair wa Sa'din wa Sa'id wa Abdurrahman ibn Auf wa Abi Ubaidah Amir bin Jarrah wa du'an amma nabiyya khairin nas Hamzah wal Abbas وارض عن السبطين السعيدين الإمام أبي محمد الحسن والإمام أبي عبد الله الحسين وعن أمهما فاطمة الزهراء وعن جدتهما خديجة الكبرى وعن عائشة أم المؤمنين وعن بقية أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمعين وعن التابعين وتابع التابعين وتابعين بالإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات
إنك سميع قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات وغافر الذنوب والخطيئات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم انصر إخواننا المسلمين والمجاهدين في فلسطين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.